Dewi dan Temani pada kemudian saya juga akan Sumbang Tobi dan Mendiu ini kenapa saya bisa berubah kayaknya mulai tadi pagi apa? Berarti tadi bayar tadi kan tadi pagi dah. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, sebelumnya Bapak ingin menunjukkan sebuah gambar. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Apa? Bukan yang kotak, yang lain? Dalam yang kotak. Ini lingkungan yang rusak. Betul, memang betul semuanya. Hutan yang rusak, lingkungan hidup yang rusak, jalan yang rusak. Kemudian satu lagi. Ini gambar ini. Coba. Siapa yang bisa menentukan? Lagi beribadah. Ya. Sebuah acara. Ya, bisa juga. Gambar yang pertama dan kedua memiliki perbedaan. Yang pertama itu sebuah kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia akibat penebangan hutan. Sementara gambar nomor 2 ialah sebuah organisasi masyarakat yang membentuk kelompok untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih dengan menanam kembali hutan. Materi kita pada hari ini yaitu keutuhan ciptaan. Siapa yang masih tahu artinya apa itu keutuhan ciptaan? Ada yang tahu keutuhan ciptaan artinya? Siapa? Yuk, jadi Keutuhan ciptaan adalah konsep teologis yang menjelaskan bahwa dunia diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik dan harmonis, serta manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. iya. Ada lagi? Yang menambah? Silakan lanjut. Keutuhan ciptaan adalah konsep yang mengingatkan bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan baik dan harmonis. Oke. Betul, jawabannya benar. Keutuhan ciptaan adalah sesuatu yang diciptakan dan dibuat oleh Tuhan untuk menekankan kesatuan dan keterhubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Keutuhan ciptaan mengacu pada konsep integritas dan harmoni seluruh makhluk hidup dan lingkungan dalam ciptaan Tuhan, melibatkan keseimbangan ekosistem, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Keutuhan ciptaan adalah tanggung jawab kita untuk menjaga dan merawat dunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ada sini yang membawa kitab? Ya, Pak. Buka kalian dulu Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Coba. Ya, silakan dibaca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Ya. Menurut Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu baik. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Manusia tidak ada suatu kekurangan di Taman Eden. Kemudian datang iblis yang menghasut Hawa dan Adam untuk berbuat dosa supaya memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah makhluk itu. Sementara manusia
udara. Semakin banyaknya kendaraan, kita bisa melihat di televisi, bahkan di Pulau Jawa karena banyaknya penduduk menggunakan kendaraan, polusi udara di Pulau Jawa sangat buruk. Makanya sempat dalam beberapa tahun terakhir kan kita melihat bahwa di berita ada buruknya polusi udara di Jakarta disebabkan oleh banyaknya kendaraan berlalu lalang. Yang ketiga itu penggunaan plastik kaleng. Tidak salah menggunakan sebuah plastik dan kaleng, tapi setelah digunakan seharusnya disimpan atau jangan langsung dibuang, disimpan. Walaupun mau dibuang, dikumpulkan dan dibuang kepada tempatnya. Karena pembuangan sampah dan kaleng yang begitu sembarangan, kan kaleng dan sampah plastik kan susah untuk hancur itu, bahkan membutuhkan beberapa tahun agar sampai hancur. Itu belum tentu. Karena inilah yang dapat menyebabkan penyakit. Jika sebuah sampah plastik tersumbat pada selokan, tersumbat pada aliran sungai, itu dapat mencemari sungai, dapat menghambat alur arus sungai. Ketika hujan datang, disitulah nanti terjadinya banjir. Yang berikutnya adalah eksplorasi alam untuk mengambil barang-barang yang tidak diikuti dengan pemeliharaan alam. Pengambilan barang-barang alam seperti bahan tambang, contohnya penggalian emas, minyak bumi, itu dapat merusak sebuah alam. Penambangan yang berlebihan dan tidak diikuti dengan pemeliharaan alam dapat berakibat fatal bagi dunia. Seperti contoh, jika ada penambangan gas sementara setelah bertahun-tahun kemudian gasnya habis atau apa, kan otomatis pembuangan gas itu kan di bawah padanya apa, jadi berlubang atau apa segala macam. Dan ketika terjadi sebuah getaran bumi bila kita melihat bumi, itu dapat mengakibatkan longsor. Berikutnya kita akan membahas tentang perilaku manusia terhadap sesamanya, menggambarkan kondisi yang memprihatinkan. Perilaku manusia terhadap sesamanya yang menggambarkan kondisi memprihatinkan yaitu yang pertama itu perlakuan sewenang-wenang terhadap kaum buruh pabrik. Perlakuan yang sewenang-wenang ini dapat menimbulkan rasa iri dengki kepada manusia yang membuat manusia menunjukkan niat sendiri untuk membuka lahan baru. Nah, pas pembukaan lahan baru inilah mungkin dia memikirkan kita, oh dia sudah bekerja di sebuah perusahaan, jadi dia tahu. Kemudian dia membuka lahan baru, rupa-rupanya lahan yang dibuat gagal. Pas kegagalan pembukaan lahan, dia tidak melakukan penanaman ulang atau tidak melakukan pemeliharaan alam, sehingga itu juga dapat berakibat fatal pada manusia dan juga pada alam. Yang kedua itu kurangnya menghargai tenaga kerja, itu juga menggambarkan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian ada perdagangan manusia yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak rakyat jelata dan pembangunan wisata yang tidak diikuti dengan distribusi keuntungan bagi penduduk asli setempat. Sejauh ini ada yang ingin kalian tanyakan? Ya Pak. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan bertanya kepada kalian sekaligus akan membuat tugas. Bapak akan memberikan 2 pertanyaan bagi siapa nanti yang selesai bisa dikumpul. Silakan tulis pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana manusia dapat berperan dalam menjaga keutuhan ciptaan menurut pandangan Alkitab. Sebutkan minimal 3 tindakan konkret yang dapat dilakukan. Oke? Yang kedua,
kedua, jelaskan hubungan antara perubahan iklim dan kebutuhan ciptaan. Bagaimana cara umat Kristen dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah perubahan iklim sesuai dengan ajaran Alkitab? Bapak berikan waktu 10 menit. Yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan. Sudah selesai? Silakan yang sudah selesai program ke depan. Oke, sembari Bapak memeriksa jawaban kalian, Bapak akan membuat sebuah diskusi. Bapak akan membagikannya terdiri dari beberapa kelompok dan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Berapa orang di kelas ini? 30 orang, Pak. 30 orang dibagi berapa yang bisa dapat? 6 kelompok. Dibagi 5. Ya, bagi 5. Oh, kelompoknya ada aja nomor 1 sampai nomor 5 kelompok 1, kelompok 6 sampai 10 kelompok 2 dan begitu seterusnya. Baiklah, soal yang pertama itu hanya satu soal saja. Tulis soalnya mendiskusikan dan mengelaborasikan bagian Alkitab yang berkaitan dengan keutuhan ciptaan. Mendiskusikan dan mengelaborasikan bagian Alkitab yang berkaitan dengan keutuhan ciptaan. Sudah, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Jika sudah selesai nanti atau habis jamnya, Bapak akan suruh satu-satu tiap kelompok untuk memecahkan hasil diskusinya. Sementara Bapak akan membaca jawaban kalian. Silakan pecahkan tanpa suara. Sudah selesai? Bapak beri waktu 20 menit. Oke, waktunya habis. Apakah semuanya sudah selesai? Belum? Berapa lama lagi? Sudah Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, silakan kelompok 1 maju dan membacakan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok 1 akan
kepemilikan Tuhan atas ciptaan. Yang keempat, Roma 8 ayat 19 sampai 22 tentang penderitaan alam karena dosa. Yang kelima, Wahyu 21 ayat 1 tentang ciptaan diperbarui. Jadi kesimpulan dari ayat itu, Tuhan cipta dalam Alkitab menetapkan bahwa manusia diberikan mandat untuk mengelola dan menjaga alam yang bijaksana. Dosa telah membawa kehancuran pada ciptaan, tetapi ada harapan kemuliaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan, termasuk dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Enggak. Terima kasih kelompok silakan dulu. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Oke, kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu keutuhan penciptaan dalam narasi penciptaan yang tertulis dalam Kejadian 1 sampai 2. Kitab Kejadian 1 sampai 2 menggambarkan bagaimana Allah menciptakan dunia dengan keteraturan dan keseimbangan, seperti pada Kejadian 1 ayat 31 yang berisi, maka Allah melihat segala yang menjadikannya itu sungguh amat baik. Yaitu di mana ayat ini berartikan ketuhanan ciptaan tampak dalam keselarasan antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. Dan ayat yang kedua adalah Kejadian 2 ayat 15 yang berisi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang dimana makna dari ayat ini adalah manusia diberikan mandat untuk merawat dan menjaga ciptaan, bukan eksploitasinya. Oke, terima kasih kelompok 2. Dari hasil diskusi yang telah kita dapatkan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang diskusi kita pada hari ini. Diskusi kita tentang hari ini mempunyai kesimpulan bahwa manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Namun keserakahan manusia merusak keseimbangan alam dan mengakibatkan ketidakseimbangan. Upaya kemanusiaan yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa kerjasama manusia dapat melakukan pemeliharaan hutan dan alam. Sudah kita sebutkan beberapa contoh. Itulah beberapa kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas nanti dibagikan bukunya kepada teman-temannya. Ini sudah selesai, Bapak nilai. Sebelum kita pulang, kita satukan nanti